Wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya untuk para peserta di Zoom atau webinar kali ini yang diselenggarakan oleh kursusku.id yang bekerja sama dengan Insani Kids dengan judul Ada Apa Dengan Tubuhku dan Bagaimana Islam Menyiapkan Masa Puber Anak. Nah, kali ini sambil menunggu peserta yang lain masuk, saya atas nama kursusku.id dan juga Insani Kids ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya untuk para peserta yang telah hadir. Bahkan tadi sebelum 15.30 sudah pada heboh ya mau masuk Zoom-nya. Luar biasa sekali. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit, tapi alhamdulillah kita sudah bisa masuk dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, mungkin sambil menunggu peserta yang lain, karena sebenarnya pesertanya banyak sekali ya, seharusnya ada sekitar 170-an, tapi ini masih 38 partisipan. Nah, mungkin boleh ya sambil kita menunggu partisipan yang lain, kita kenalan dulu nih. Boleh dong nanti tolong dituliskan namanya dan asal kotanya di chat room. Nanti saya bacakan deh satu-satu. Nah, kali aja nanti ada yang satu kota, ada yang satu daerah, atau mungkin ada yang teman-teman di sini yang ternyata mungkin ada yang keluarganya juga sepupunya A, sepupunya B ya kan, siapa tahu. Nah, boleh dituliskan di chat room-nya. Wah, ada yang dari Bandung, Mbak Sani atau Bunda Sani. Nah, ada juga yang dari Bogor. Wah, ada yang dari Depok juga. Terus ada yang dari Palembang. Wah, jauh-jauh sekali ya. Nah, sambil kita nunggu-nunggu chatnya, ada yang masih ngetik-ngetik. Nah, di sini kenalan dengan saya juga ya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Tari. Saya yang akan menjadi moderator pada Zoom atau webinar kita pada hari ini. Nah, saya Tari dari kursusku.id. Nah, nanti dari awal sampai akhir itu akan dipandu oleh saya. Nah, tapi sebenarnya untuk tim kursusku.id sendiri nggak cuma saya loh. Sebenarnya di sini sudah berhadir nih, ada CEO kursusku, ada Mbak Astrid, terus juga ada Mbak Deva yang biasanya mungkin bagi para peserta yang sudah lama ikutan Kulwap atau Kulzoom dari kursusku.id mungkin udah sering ya kayaknya berinteraksi dengan Mimin Deva, Mimin Yeni, dan juga Bunda Astrid seperti itu. Oke, dan saya di sini bukan Bunda Tari karena masih single ya, jadi dipanggil aja Tari gitu. Oke, saya bacakan lagi ya yang ada di chat room. Wah, ini ada juga yang dari Kalimantan nih, ada yang dari Samarinda, ada yang dari Banjarmasin juga. Wah, keren sekali. Oh, Mimin Deva dari Banjar, tapi Banjarnegara ya, bukan Banjarmasin ya. Oke, terus ada yang dari Tangsel juga. Oh iya, para bunda-bunda yang cantik di sini, jangan lupa untuk di-mute ya mikrofonnya, supaya nanti suaranya enggak tumpang tindih dengan suara saya. Terima kasih. Oke. Nah, oke. Jadi sambil nunggu yang lain juga, nih boleh sambil kenalan-kenalan, mau sambil ngobrol-ngobrol di chat room juga boleh. Nah, sambil kita kenalan, kita tadi kan sudah perkenalan dengan moderator, tadi juga sudah kenalan dengan peserta, walaupun ini belum semua ya, nggak apa-apa, kita masih on progress aja, masih OTW, yang lain masih OTW masuk. Nah, di sini saya akan memperkenalkan lagi penyelenggara dari Zoom kita pada sore hari ini. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan, Zoom ini diselenggarakan oleh kursusku.id dan Insani Kids. Nah, siapa sih kursusku.id? Siapa sih Insani Kids? Mungkin sebagian ada yang sudah kenal dan ada yang belum. Nah, bagi yang belum kenal, saya kenalkan ya. Untuk kursusku.id sendiri itu merupakan startup atau perusahaan yang berada di bawah binaan Universitas Indonesia. Nah, kursusku.id adalah platform edukasi dan pemesanan kursus yang berfokus pada pengembangan skill perempuan. Nah, tapi untuk skill perempuan sendiri itu enggak harus yang sudah menikah ya. Jadi di kursusku.id sebenarnya banyak sekali bidang-bidangnya, ada parenting, ada masak,
ada kecantikan, kesehatan, bahkan untuk kesehatan juga ada kesehatan kulit, kesehatan gigi anak, mungkin juga ada kesehatan mental dan lain-lain, itu banyak sekali. Nah, nanti kalau teman-teman dan bunda-bunda di sini mau melihat, boleh nanti dilihat di website kursusku.id. Nanti lengkap ada kategorinya, nanti silahkan dipilih sesuai kategori yang diinginkan saja. Nah, terus kita akan kenalan nih dengan Insani Kids. Nah, siapa sih Insani Kids? Di sini juga sudah ada tim dari Insani Kids ya. Halo, selamat datang. Nah, saya bacakan sedikit ya, saya kenalkan sedikit tentang Insani Kids untuk mempersingkat waktu. Nah, Insani Kids adalah bagian buku anak dari penerbit buku Islami Gema Insani. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah mulai familiar ya, Insani Kids, Gema Insani. Nah, itu jadi Insani Kids adalah bagian dari Gema Insani. Nah, Insani Kids meyakini bahwa memperkenalkan anak pada buku dan literasi adalah bentuk syukur sekaligus tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya. Sudah banyak pula penelitian yang membuktikan bahwa membaca buku sejak dini dapat berdampak positif pada kognitif, emosi, dan juga sosial. Meningkatkan kemampuan literasi anak, insya Allah juga merupakan upaya kita dalam membangun bangsa dan peradaban. Hal itulah yang mendorong Insani Kids untuk terus mengikhtiarkan lahirnya buku-buku baru yang berkualitas untuk anak-anak kita. Wah, keren banget nih. Ini saya juga sambil baca, sambil mendalami maknanya dan prinsipnya nih, keren banget. Nanti kalau kalian teman-teman di sini dan bunda-bunda di sini atau mungkin ada ayah juga di sini ya, boleh ikut. Boleh nanti cari tahu tentang Insani Kids setelah acara ini juga ya. Oke, nah sebentar lagi kita akan ke acara inti nih, tapi sebelum itu saya bacakan dulu ya susunan acaranya. Nah, yang pertama tadi dari 15 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat itu mengumpulkan peserta ya yang tadi sudah kita lakukan. Lalu 15.30 sampai 15.55 waktu Indonesia Barat itu adalah pembukaan seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu perkenalan dan juga nanti ada perkenalan penyelenggara, moderator, peserta, dan juga nanti ada perkenalan untuk pemateri. Lalu ada pukul 15.55 hingga 16.45, jadi hanya sekitar 50 menitan. Itu adalah presentasi materi dari pemateri, yaitu pemateri kita pada sore hari ini adalah Bunda Suci. Nah, lalu dari 16.45 sampai nanti 17.00 waktu Indonesia Barat adalah sesi tanya jawab. Nah, nanti untuk sesi tanya jawab tidak hanya dibuka setelah materi selesai ya. Jadi nanti bagi yang ingin bertanya boleh nanti langsung diketikkan saja di chat room bahkan saat materinya berlangsung. Jadi dari materi berlangsung sampai nanti habis materi itu silahkan yang mau bertanya. Tapi mohon maaf karena waktu kita hanya 15 menit, jadi otomatis agak terbatas ya, karena kan pesertanya banyak sekali. Pesertanya lebih dari 150. Tadi terakhir saya lihat ada 170-an ya, keren sekali. Tapi karena waktu diskusi kita hanya 15 menit, jadi mungkin hanya sekitar ya mungkin 2-3 pertanyaan atau semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk nanti menjawab pertanyaannya. Jadi nanti jangan sedih dan semoga nanti pertanyaan-pertanyaan yang datang dan terjawab itu akan mewakili dari pertanyaan bunda-bunda sekalian. Nah, nanti pukul 17.00 sampai 17:10 itu adalah penutupan, bisa closing statement dan juga nanti foto bersama. Jadi nanti kita walaupun lewat online ya masih bisa lah ya selfie-selfie dikit untuk nanti masuk di sesi foto bersama gitu ya. Oke, nanti untuk format pertanyaan tenang aja, nanti akan saya kasih tahu formatnya. Jadi nanti pada saat Bunda Suci memaparkan materi, nanti saya akan langsung berikan format pertanyaannya di chat room. Jadi nanti jangan lupa untuk sambil dilihat ya chat roomnya. Oke. Terus saya juga ada kejutan nih. Jadi nanti setelah acara ini berlangsung akan ada 6 pemenang. Wah, banyak banget nih 6 pemenang. Tapi dibagi menjadi 2. Ada 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher diskon dari kursusku. Dan nanti oke, jangan lupa di mute ya bunda-bunda cantik. Oke.
Mindeva bisa minta tolong di-mute ya nanti pesertanya. Oke, terima kasih. Nah, tadi seperti yang saya kasih info bahwa nanti akan ada 6 pemenang, jadi bukan 1, bukan 2, tapi 6. Nah, nanti 6 pemenang ini akan dibagi menjadi 2. Ada 3 pemenang yang akan mendapatkan voucher dari kursusku, dan ada 3 pemenang lainnya yang akan mendapatkan buku dari Insani Kids. Nah, untuk 3 pemenang yang akan mendapatkan voucher itu syaratnya adalah 3 penanya terbaik. Jadi nanti 3 penanya terbaik akan mendapatkan voucher kursusku sebesar voucher diskon ya, potongan diskon untuk kelas online di kursusku.id itu sebesar 20%. Nah, sedangkan 3 yang lainnya yang akan mendapatkan komik dari Insani Kids dengan judul Puber Siapa Takut itu adalah 3 peserta yang nanti jadi nanti setelah acara ini selesai, nanti peserta diminta untuk membuatkan review materi dan juga pesan-kesannya dalam mengikuti cool Zoom kita pada hari ini. Nah, nanti setelah direview kan diedit-edit, dibikin yang bagus, lalu dijadikan Instastory di Instagram. Nah, nanti jangan lupa di-mention kursusku.id dan Insani Kids supaya kita bisa lihat. Nanti 3 peserta dengan review materi yang terbaik akan mendapatkan komik dari Insani Kids. Nanti ongkirnya juga ditanggung oleh Insani Kids. Jadi tenang aja, semuanya free. Oke. Kapan lagi akan dapat komik gratis? Ada juga dapat voucher diskon gratis. Wah, ini adalah kesempatan yang jangan disia-siakan. Oke. Nah, mungkin ini dulu ya waktunya terbatas. Oke, jadi sebelum presentasi dari pemateri, saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang latar belakang dibuatnya acara ini atau Cool Zoom pada hari ini. Nah, orang bilang sex education pada anak itu penting. Nah, karena pada masa puber, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan tubuh seorang anak itu secara biologis maupun psikologisnya berubah, ya kan? Pada masa puber itu semuanya berubah. Nah, memang akan menjadi hal yang cukup membingungkan dan bahkan menakutkan bagi anak. Nah, tapi jangan sampai anaknya bingung, orang tuanya juga bingung. Nah, jadi bagaimana sih dalam Islam itu memandangnya dan menyikapinya? Nah, akan dikupas tuntas sedalam-dalamnya di Cool Zoom kita pada hari ini. Oke. Wah, ternyata Bunda Suci sudah berhadir ya. Assalamualaikum Bunda Suci, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Wah, terima Mudah-mudahan kasih. semuanya juga. Wah, cantik sekali. Di kantor ya Bunda? Kenapa? Di kantor atau mungkin di rumah? Oh, enggak. Enggak. Saya nggak kantor. Ya, di belakangnya soalnya luar biasa itu kelihatan buku-buku semuanya. Kalau saya di belakangnya tembok doang. Saya emang ini. suka baca. Wah, keren sekali. Oke, Bunda Suci sudah siap ya untuk materinya, tapi di sini saya akan membacakan kurikulum vitae-nya sedikit ya, Bunda, sebentar. Oke, nah jadi ini adalah kurikulum vitae untuk Bunda Suci, yaitu pemateri kita pada hari ini. Nah, nama lengkap beliau adalah Suci Susanti, Sarjana Sosial. Suci Susanti S.Sos.I. Nah, pendidikan beliau itu adalah untuk FIA di Universitas Brawijaya Malang, lalu S1-nya itu adalah komunikasi dakwah di STIDDI Al-Hikmah. Nah, pengalaman kerja beliau dari tahun 1998 sampai 2000, beliau merupakan sekretaris Bappenas. Wah, keren banget nih, 2 tahun. Lalu dari 2000 sampai 2001, beliau merupakan pramugari Saudi Arabian Airlines. Wah, saya sampai merinding nih, pramugari, ternyata Bunda Suci ini saya baru tahu. Keren sekali. Wah. Oke, nah terus dari 2004 sampai sekarang pengusaha. Nah, mungkin kalau beliau sampai sekarang masih jadi pramugari, nggak bisa bertemu dengan kita di sini ya. Alhamdulillah beliau sudah jadi pengusaha dan lain-lain dengan semuanya nih aktivitas beliau selain jadi ibu rumah tangga dan juga bisa ketemu kita di sini berbagi ilmu. Nah, ini adalah aktivitas beliau. Beliau sebagai ibu rumah tangga, sebagai founder gerakan peduli remaja,
lalu ketua gerakan peduli remaja, aktivis lembaga permasyarakatan anak dan remaja pria di Tangerang, terus juga ketua bidang media. Wah, sampai paling bawah itu pengisi tetap beberapa pengajian kantor di Jakarta. Wah, walaupun ibu rumah tangga tapi kerjaannya banyak ya Bunda ya. Ini banyak sekali nih sampai sekarang loh masih aktif. Nah, beliau lahir di Jakarta September 1975. Hobi beliau membaca. Nah, ini dia nih yang harus ditekankan nih untuk masyarakat Indonesia. Hobinya harus membaca. Nah, hobinya jangan main game ya, Bunda ya. Nah, status beliau menikah, domisili sekarang di Jakarta. Boleh kalau mau lihat IG beliau @bundasuci. Kalau mau email mungkin tentang kerjaan dan sebagainya bisa juga di sini di bundasuci28@gmail.com. Dan moto hidup beliau nih, maaf banget nih kalau saya salah baca ya, khairukum man ta'alamal Quran wa alamah, benar ya? Nah, terus ke bawah, oke, sudah selesai. Dan sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu, ini adalah intinya nih. Ini sekarang kita akan mendengar materi dari Bunda Suci selaku pemateri kita. Mungkin Bunda Suci apakah sudah dijadikan host ya? Oke, sudah. Sudah. Iya, sudah siap Bunda. Boleh silahkan untuk waktu dan tempatnya. Dipersilahkan untuk materinya. Terima kasih. Sama, Masya Allah sampai nungguin ya. Saya itu salah satu pembaca setia gitu dari zaman dulu di Kalibata sampai sekarang ke Depok. Dan Masya Allah sih idola banget pokoknya kalau misalnya ada Islamic Book Fair itu nggak usah ada Islamic Book Fair juga pasti saya incer. Ini depan saya, jadi di belakang saya ini buku-buku yang untuk pemikiran dan yang lain-lain. Di depan saya ini buku-buku, rak buku untuk yang anak-anak, dan itu banyak banget buku-buku gift. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya bukan promosi ya, tapi memang harus dibiasakan anak-anak kita dari sejak kecil ya itu untuk biasa membaca buku. Dan saya sampai sekarang itu terus terang nggak bisa kalau sehari itu nggak baca buku ya. Saya nggak pernah kuat lama-lama dalam bentuk e-book gitu, mungkin karena saya produk jadul ya. Jadi kalau lama-lama ngelihat laptop atau ngelihat HP gitu, kayak beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah mata saya perih sekali sampai nggak sanggup lah ya buka HP, dan ini ternyata radiasi ya karena tiap hari itu 2-3 kali ngezoom gitu. Beda sama anak sekarang, sama pemuda-pemuda sekarang, Masya Allah ya. Ya tapi ya itu balik lagi minta tolong banget sama keluarga muda ya, Mahmud dan Pahmud ya, Mamah muda dan Papa muda ya. Tolong anak-anaknya dibiasakan untuk membaca, dan saya kira sekarang bacaan untuk anak-anak itu sudah jauh seperti zaman saya dulu ya, itu yang udahlah mahal, sulit, jarang. Kalau sekarang udah banyak sekali penerbit-penerbit Islami, salah satunya GIP ini, GIP Kids ya, Masya Allah. Kalau bisa jangan mengharapkan ya, beli juga buku-bukunya, serialnya. Saya punya banyak banget buku-buku GIP itu, alhamdulillah. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Syahadu ala ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robal bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya tadi ngelihat ada sebagian beberapa bapak-bapak di sini. Insyaallah, alhamdulillah, dan tentunya mbak-mbak atau ibu-ibu muda nih. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat di zaman Covid. Mendidik anak menjadi tantangan tersendiri ya, apalagi di rumah selama 24 jam. Kalau dulu sebelum Covid mungkin agak bisa bernafas sedikit anak ke sekolah gitu ya, tapi sekarang 24 jam bersama kita. Ya, jadi itu menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi, dijalani dengan dengan strategi-strategi tersendiri tentunya ya. Ini menjadi tantangan. Nah, masuk untuk usia pubertas. Tapi sebelum saya mulai, saya mau lihat dulu ya, ini kan pada di mute. Tapi saya pengen ngelihat dulu beberapa. Ini yang sudah menjadi orang tua, boleh angkat tangan nggak?
Oh, kameranya pada dimatiin ya? Mungkin sambil Ada. gendong anak juga mungkin ya. Alhamdulillah 1. Boleh. Oh, 3, Oh, 6. ada banyak. Oh, banyak Oh, sekali. banyak, Masya Allah. Alhamdulillah ya, baik ya. Sebagian berarti sudah menjadi orang tua, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, tentunya kita harus paham ya, dan ini juga saya masih terus belajar karena saya juga orang tua juga. Anak saya Alhamdulillah sekarang sudah kuliah ya, dan kita sebagai orang tua itu tidak bisa terpaku pada satu strategi ya, karena zaman itu terus berubah, manusia pasti berubah, zaman pasti berubah. Yang nggak berubah itu hanya satu, ketentuan dari Allah, maka itu yang menjadi pegangan kita ya. Jadi berpegang kepada ketentuan Allah itu jadi satu kunci ya. Untuk strategi, cara, dan bagaimana itu kita yang menyesuaikan ke zaman, tapi balik lagi jangan sampai keluar dari koridor agama. Gitu. Zaman sekarang tantangannya luar biasa. Anak-anak lebih lebih percaya apa yang dikatakan oleh medsos, apa yang dikatakan oleh internet. Ketika orang tuanya menasehati, nanti dia jawabnya apa? Tapi kata Google gitu ya. Tapi kalau di gini ya, di sekarang zamannya TikTok, dari apa namanya, dari anak-anak kecil ya sudah pakai TikTok, bahkan Mahmudnya juga ada yang pakai TikTok gitu ya. It's okay, silahkan, asal jangan keluar dari koridor ya, jangan sampai aurat dan yang lain-lainnya seperti itu ya. Itu sebagai pembuka ya, ini tantangan ya. Termasuk usia pubertas ya. Apa sih usia pubertas ini, ada di posisi mana ya pubertas ini di dalam kacamata Islam? Sebenarnya dalam Islam tuh ada nggak sih usia usia pubertas? Ya, terus gimana kita menghadapinya? Belum lagi tantangan zaman, derasnya informasi. Kalau zaman saya dulu masih remaja, SMP, SMA, itu nggak ada yang namanya internet di genggaman tangan, nggak ada. Maka ya jauh lebih, mungkin bukan mudah ya, setiap zaman itu akan ada tantangan. Tapi jauh lebih kalem orang tua zaman dulu. Karena nyata gitu loh. Oh, di depan mata nih anaknya. Gitu ya. Paling hanya ada televisi. Televisi pun hanya ada berapa saluran. Ya, belum nggak seperti sekarang. Ya, bahkan salah satu provider TV berbayar itu bisa ditonton melalui genggaman tangan. Ya, bayangkan apa yang ditonton oleh anak-anak kita. WiFi 24 jam gratis disediakan oleh orang tua. Ya, dan tayangan-tayangan itu salah satu provider yang menyediakan film-film ya. Itu adalah pendukung LGBT. Ya, jadi film-filmnya itu selalu berbau LGBT. Nah itu ya, bagaimana nih kita nih? Sedangkan anak-anak pubertas itu kan rasa penasarannya tinggi ya, dan macam-macam. Oke, baik ya. Bismillah. Ini kelihatan semuanya ya? Slide-nya. Ya, kelihatan Bunda. Oke, nah baik. Sebelum memulai, ini biasanya usia pubertas di mana anak-anak mulai banyak bertanya. Dan pertanyaannya tuh beda. Ya. Anak pertama kali dia bisa bicara, itu beda yang akan dia tanyakan. Semua yang dia lihat akan dia tanyakan. Oke, begitu anak masuk usia SD, beda lagi yang ditanyakan. Begitu dia masuk usia pubertas, ya. Nah ini biasanya pertanyaannya bikin merinding, bikin pusing, bikin sakit perut. Ada. Orang tua. Ya, misal sekarang kita bayangkan deh bareng-bareng. Ya, ada anak nanya sama orang tuanya, tiba-tiba datang gitu ya. Orang tuanya lagi duduk gitu ya. Terus anaknya nanya, "Pah, Mah, seks itu apa?" Gitu. Wah, ya bayangkan. Bapaknya langsung duduk tegang, ya, ibunya lagi masak langsung kaget gitu ya. Terus ibunya langsung drama, ya seperti drama di Ikan Terbang mungkin ya. Langsung menangis gitu ya. Kamu tuh mamah sekolahin di sekolah Islam, sekolah agama, gini 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 gitu ya.
kemudian papahnya yang pusing gitu ya, anaknya bingung sambil megang kertas gitu. Karena aku cuma nanya, seks itu apa? Ya itu tidak pantas untuk ditanyakan oleh seorang anak, Cie. Ya. Ibunya kan drama ya, kebanyakan nonton sinetron mungkin ya. Nah, kemudian duduk anaknya di hadapan orang tuanya. Orang tuanya nasehatin dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir yang anaknya nggak ngerti. Ya, padahal di tangan anaknya tuh ada selembar kertas. Setelah orang tuanya mengeluarkan semuanya gitu ya, apa yang ada di perasaan, di otak, di pikirannya orang tua, kemudian anaknya cuma ngomong gini, Mah, aku tuh cuma nanya, teks ini nih, ini di kertas nih, ada tulisan seks, laki, perempuan, ya terus aku harus isi apa? Gitu ya. Jadi, orang tua itu jangan tegang dulu. Oke, sebentar saya lihat dulu ekspresi. Saya paling suka tuh kalau ngisi, kan gini ya, ini kan beda ya. Kalau misalnya saya ngisi, kita ngisi zaman dulu gitu, ngisi pengajian, kajian, itu kan ekspresi kelihatan. Kalau sekarang kan nggak kelihatan. Entah senyum, entah baringan, entah ketiduran gitu ya. Jadi saya paling seneng kalau ngisi saya sambil ngeliat gitu ya. Nah, jadi sebagai orang tua, sabar dulu dan tenang dulu. Ya, ketika kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak, tunggu dulu, anak nih mau nanya tuh apa gitu. Jadi hindari itu yang namanya panik apa segala macem gitu ya. Parno, ya sebagai orang tua jangan pernah membesarkan anak dalam keadaan parno. Ya, jadi nggak tegang. Anak mau keluar, hati-hati ya gitu ya. Anak mau kan kemana gitu enggak ya. Termasuk dalam masalah ini gitu. Jadi tenang ya, jangan parno, sabar, tunggu anak sampai bicaranya selesai. Oke. Ya, kita lanjutkan karena saya nggak bisa ngelihat nih wajah-wajahnya para orang tua. Nah, kemudian ada 3 hal, ya 3 hal yang mendasar yang harus kita sebagai orang tua pahami. Ya, yang pertama, kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada anak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus diingat juga, setan tidak akan membiarkan ya anak cucu Adam seperti dia sudah janji kepada Allah. Kan dia kan janjikan, setan kan janji akan terus menggoda 24 jam atas bawah kanan kiri depan belakang. Dari semua sisi setan akan menggoda. Ya, nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua? Kemudian yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah anak, istri, pasangan. Itu adalah ujian ya dan hiasan. Oke, ini harus kita pahami dulu sebelum kita mulai memahami tentang pubertas dan yang lain-lain. Biar apa? Biar nggak stres duluan. Ya, kalau saya kita lihat kesolehan, berarti saya orang tuanya harus soleh. Tapi nanti nengok, itu anaknya kiai, anaknya ustadz gitu ya misalnya. Tapi kok kayak gitu sih? Maka ada poin-poin selanjutnya akan menjawab pertanyaan itu. Ya, oke, saya dikasih waktu berapa menit ini? Berapa lama? Sampai 16.45. Jadi sekitar 45 menit lagi. Wow. Ya, oke deh, bismillah. Ya benar, biasanya tidak terasa waktu ya Bunda. Kurang pasti. Ya, biasanya saya kalau ngasih materi itu 2 jaman. Ya benar. Bismillah ya. Nah, kesalehan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak. Jadi di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa patokan kita, pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Ya, di dalam Al-Quran itu ada digambarkan berbagai macam ya gambaran keluarga dan itu betul-betul ada di dunia. Misal ada keluarga yang harmonis, ya ayah, ibu, anak soleh semuanya. Tapi ada juga keluarga yang anaknya durhaka, ada bahkan anaknya Nabi. Kemudian ada juga keluarga yang istrinya Nabi pun durhaka. Ada juga keluarga yang sendiri, ya Maria membesarkan anaknya sendiri. Seperti itu gambaran keluarga. Bahkan ada juga keluarga yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bukan Nabi, tapi diabadikan menjadi satu surat, yaitu Quran Surat Luqman.
Ya, jadi apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itulah kejadian realita yang ada. Gitu ya. Nah, sekarang kesalehan orang tua. Ya, kita lihat ya nanti contoh-contohnya para nabi, Masya Allah, keturunannya, Masya Allah. Ya. Nah, ini ada di Quran surat At-Tur ayat 21. Ini kalau misalnya sering melihat kajiannya UBN dan beberapa ulama ya masuk surga keluarga. Dasarnya apa? Diambil dari Quran surat At-Tur 21 dan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, jadi bagaimana satu keluarga mencontohkan, satu keluarga saling menasehati. Orang tuanya kasih contoh. Ya, orang tua kasih contoh sholat yuk, jangan hanya mengajak, hanya nyuruh, udah nggak zaman. Udah nggak zaman orang tua hanya menyuruh, orang tua hanya menuntut, udah nggak zaman. Orang tua mencontohkan. Ya, dan ini nanti bisa dibaca. Karena saya tuh, saya paling nggak bisa kalau bikin slide sedikit. Ya, saya udah usaha banget. Itu salah satu kelemahan saya. Jadi ini awalnya ada 45 slide. Saya udah berusaha ngurangin. Ya, khawatirnya nanti nggak keburu. Jadi ada tulisan-tulisan. Nanti ini bisa dibaca. Ya, nah baik. Kemudian ya, nah di sini yang kita wajib capture ya, yang dikatakan oleh Said bin Musayyab apa? Setiap kali saya sholat ya dan teringat anak saya bertambah semangat untuk memperbanyak sholat ya. Karena apa? Ini ada kaitannya dengan hadis ya. Ihfazillah ya faska, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Mu-nya ketika Allah ini kan hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya hadis apa namanya? Firman Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ini ucapan Allah, hadis qudsi. Ya. Jadi ihfazillah ya faska, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Mu artinya di sini tidak tunggal. Ya, nah Said bin Musayyab ini melaksanakan sholat dalam rangka apa? Menjaga Allah agar Allah menjaganya. Padahal Allah nggak butuh penjagaan kan? Ya, kita sholat agar apa? Allah jagain kita. Allah tuh nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Nah, balik lagi tadi mu ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Mu-nya bukan tunggal, maka mu di sini anak, keluarga, pasangan, siapapun yang ada di dekat kita akan dijaga oleh Allah. Itu kan Masya Allah. Makanya Said bin Musayyab mengatakan kalau ingat pas sholat anak itu langsung tambahin. Biasa sholat, misal biasa sholat sunnah, duha ya misalnya atau tahajud jangan 2 rakaat ya itu minimalis banget atau duha hanya 2 rakaat itu minimalis banget. Punya anak berapa? Punya anak 4 rakaat lah. Punya anak 5, 6 rakaat lah. Ya, jadi kita sholat itu juga kita berharap mendapat penjagaan Allah. Bukan kita, tapi anak-anak kita. Itu Masya Allah ya. Nah ini ya, kesolehan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, ketika orang tuanya tek aja hilaf kepleset, ya itu diingatkan sama Allahnya tuh nggak lama-lama. Nanti langsung tuh, ini pasti saya kenapa-napa. Dan kaitannya erat. Makanya jangan sampai orang tua bermaksiat ya Allah. Ya, jangan sampai orang tuanya maksiat. Ya, nauzubillah min zalik. Ingat anak. Ya, nah ini ya, nanti ini bisa dibaca Quran surat Al-A'raf ayat 196, kemudian Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 ya. Tujuan kita adalah surga Aden. Dan jangan dijadikan tujuan sendirian. Satu keluarga, nggak enak. Surga tuh luas banget. Ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis, surga tuh luas banget. Nggak enak kalau sendirian. Kan enak kalau bareng-bareng. Ya, maka jadikan ini, kok kecoret? Ada yang nyoret. Ya, jadikan ini sebagai tujuan. Ya, surga Aden. Oke.
Nah, contoh-contoh ya kesalehan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak. Ya, ada Nabi Ibrahim. Ini abad sebelum Masehi ya, beribu-ribu tahun. Kita lihat bagaimana ini kalau misalnya dibahas sendiri ya, dan ini saya sampai bikin PPT-nya sampai nggak selesai-selesai, sampai berjilid-jilid. Bikin parenting Nabi Ibrahim. Itu Masya Allah kalau di breakdown, itu Masya Allah banget. Doanya Nabi Ibrahim, ya. Kemudian kok bisa sih ya seorang Nabi Ismail yang dari lahir ya itu eh, jarang merasakan perhatian orang tuanya. Ya, kalau kita baca dari sirah, kan Nabi Ismail ditinggalkan. Ya, dalam tanda kutip, karena Nabi Ibrahim diperintahkan Allah. Ya, kemudian kembali lagi ketika Nabi Ismail usianya tamyiz. Dari bayi sampai usia tamyiz. Tamyiz itu artinya usia yang sudah bisa membedakan antara halal dan haram. Artinya kan sudah usia-usia 12, 11, 12, 13. Artinya apa? Sekitar kurang lebih 12 tahun tidak pernah bertemu ya dengan ayahnya, Nabi Ibrahim. Tapi ketika Nabi Ibrahim datang, kemudian mengatakan, "Ya bunaya, ya wahai anakku, aku bermimpi Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Gimana nih menurut kamu?" Ya, Nabi Ismail, ya, Masya Allah, apa yang dimasukkan ke dalam pikiran Nabi Ismail oleh ibunya sehingga mempunyai kepercayaan yang luar biasa kepada ayahnya, walaupun selama belasan tahun tidak pernah ketemu dengan ayahnya. Bayangin. Ya, maka Nabi Ismail pun menjawabnya apa? Wahai ayahku, ya, kalau memang itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah. Semoga aku termasuk umat Allah yang bersabar. Ini anak kecil, usia belasan tahun, berkata seperti itu kepada ayahnya yang belasan tahun tidak pernah bertemu. Beda dengan orang zaman sekarang, ya, orang tua biasa dengan nabi. Contoh, ayahnya baru suami, ya misalnya seorang suami baru nggak bales WA istrinya 2 jam. Ya, coba mana yang suami, ya. Kalau WA-nya nggak dibalas sama istrinya, ya udah, percuma deh papa tuh ada HP. HP berjam-jam gak dibalas-balas, padahal baru 2 jam. Ya. Suami macam apa tuh? Dijapri sama istrinya. Aduh, ya drama gitu ya. Biasa kan ya perempuan. Beda standarnya. Ya, bayangin apa yang ditanamkan oleh ibunya Nabi Ismail kepada Nabi Ismail sehingga bisa percaya. Ya, Masya Allah, makanya wow, ini ya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Yakub juga ya. Aduh, Masya Allah banget. Ya, Masya Allah, ini makanya saya di depan saya ini ada jam, jadi jangan khawatir. Insya Allah saya tidak kelebihan waktu. Tapi ini sangat, ya Allah ya, ayah bunda saran saya, tolong deh baca sirah ya, sirah Nabi. Kita tuh udah sangat komprehensif disediakan oleh Allah, panduan parenting. Ya nggak usah ngelihat ke mana-mana lagi, baca aja Quran, hadis, sirah, selesai. Ya, dan itu udah ada beberapa tuh. Jadi di depan saya nih ada 20 kisah teladan terbitan GIT. Ya, itu dibacain. Anak-anaknya itu Masya Allah banget. Sama sekalian sebagai orang tua, kita juga belajar. Karena Masya Allah ilmu parenting dari para nabi ini tuh luar biasa. Dan nggak akan cukup. Ini baru berapa slide ya. Ini sudah jam 4:15. Oke, saya tegang kalau seperti ini. 30 menit lagi. Nah, itu tadi ya, kesolehan orang tua. Salah satu aja yang dari tadi itu ya, yang beberapa nabi yang saya sebutkan, misalnya saya tuh paling idola Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Itu Masya Allah banget ya Bunda. Itu Masya Allah keren banget. Kalau bahasa anak sekarang tuh parah banget ya. Kalau bahasa anak sekarang. Karena luar biasa bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang bapak itu
dialog-dialognya tuh yang luar biasa. Ya, percaya kepada anaknya. Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika diceritakan itu materi satu materi tersendiri. Masya Allah. Jadi tolong, saya minta tolong banget. Ayo ya balik lagi deh kita gali Al-Quran, gali hadis, gali sirah. Ya karena Islam ini sungguh luar biasa, ilmunya luar biasa. Oke, nah kemudian yang harus kita ingat, ya kita sudah berusaha untuk menjaga kesolehan. Ya, tapi iman yazid wayankus, ya, naik dan turun. Manusia biasa. Maka otomatis akan ada godaan pasti dan itu 24 jam. Inilah yang dinamakan pertarungan setan dan manusia. Setan ingin mengambil keturunan kita sebagai manusia. Dan manusia kita ingin mempertahankan tentunya anak-anak kita dari godaan setan yang tertutup. Ya, maka ini pertarungan ayah bunda. Pertarungan 24 jam. Jangan berleha-leha. Kalau sudah punya anak tuh jangan berleha-leha. Ya, enggak pernah yang namanya orang tua itu bisa istirahat dari mendidik anak. Enggak pernah. Kalau istirahat itu berarti sudah meninggal. Enggak percaya? Contoh, kita semua udah nikah. Ya, saya sudah menikah 10 tahun. Sebentar lagi 21 tahun pernikahan saya. Alhamdulillah, saya pasti punya orang tua, ibu yang usianya sudah 86 tahun. Saya sudah punya usia kuliah pun masih diperlakukan seperti anak oleh orang tua saya. Betul kan? Ya, yang masih punya orang tua. Dan orang tua saya pun masih memikirkan kita terus loh. Iya kan? Artinya apa? Menjadi orang tua itu adalah tugas seumur hidup, ayah bunda. Nggak ada namanya istirahat. Ya, makanya kalau saya ngisi kajian pranikah, saya selalu bilang ini salah. Ini harusnya bukan kajian pranikah. Karena kalau kajian pranikah hanya ada dua yang dikejar, aku dan kamu. Akan menjadi kita. Ya. Padahal aku dan kamu kan bukan selalu kita. Ada anak nanti, ada mertua, ada ipar, ada saudara, ada sepupu, dan yang lain-lain. Harusnya kajian keluarga. Bagaimana dua orang insan ini mempersiapkan diri menjadi sebuah keluarga. Harusnya seperti itu, bukan pranikah. Kalau pranikah tuh agak terlalu sempit gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Kan nggak ada sekolah keluarga. Ada nggak? Baru-baru ini aja ada sekolah keluarga. Padahal keluarga itu dalam Al-Quran tuh penting banget. Ketahanan keluarga itu penting banget. Ya, oke, balik lagi. Ini harus kita sadari ya. Setan akan 24 jam menggoda anak-anak kita. Ya, dan ini sudah janjinya. Ya, ada di Quran surat Al-Isra ayat 64. Ya, iblis bersumpah bersama tentara-tentaranya akan menyesatkan keturunan Nabi Adam. Ya, mereka berusaha menghalangi dan menjauhkan umat manusia dari jalan Allah dengan berbagai cara. Oke, ada yang nggak sengaja coret. Itu kayak checklist ya. Ya. Nah, ini ya. Kemudian berdasarkan hadis, ya setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan bersih, ya suci kalau kata orang-orang, sesuai dengan fitrahnya. Siapa yang menjadi salah satu penentu itu adalah orang tua. Ini anak mau dibawa kemana nanti? Siapa orang tuanya? Dia Yahudi atau Nasrani atau yang lain? Siapa yang menjadikannya orang tuanya? Ya, nah ini ya. Kemudian Allah memberikan peluang bagi manusia untuk mempersiapkan keturunannya agar jangan sampai dikalahkan dan dikuasai oleh setan. Ya, jadi ini peringatan, ini janjinya setan kepada Allah. Ya, ini yang harus kita sadari. Makanya tadi di awal patokan kita Al-Quran dan hadis. Ketika ada sesuatu yang menyimpang, alarm langsung nyala. Langsung hidup tuh hazard. Ya, kalau kita pakai di luar dari Al-Quran dan hadis, alarmnya pasti nggak nyala. Kita menganggapnya biasa. Contoh, zaman saya dulu remaja, pacaran tuh biasa banget. Ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi kalau orang tua anak nggak pacaran zaman saya dulu remaja, itu dibilangnya nggak laku.
Ya, jadi kalau misalnya ke nikahan atau kemana-mana pasti tanyain, Suci pacarnya mana? Kok nggak sama pacarnya? Ah, gitu ya. Zaman saya remaja dulu. Zaman sekarang, alhamdulillah pemahaman agama sebagian keluarga Muslim itu sudah lebih baik ya, maka muncullah Indonesia tanpa pacaran dan yang lain-lain itu, masya Allah, alhamdulillah sekali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang harus juga kita sebagai orang tua sadari adalah anak-anak ini bisa menjadi hiasan. Ketika, wah masya Allah ya, misalnya ada sebuah keluarga orang tuanya soleh solehah, anak-anaknya misalnya sebuah keluarga ustazah gitu ya, anaknya 99-nya hafiz semua, tuh masya Allah, hiasan. Tapi ada juga ya, anak seorang ulama misalnya ya, ini yang kasus pernah saya tangani sendiri yang di sebuah kota di barat ya, anak seorang ulama kemudian aktivis dakwah, mantan ketua rohis, tapi dia mohon maaf hamil di luar nikah. Ini ujian ya, dan inilah dunia ya. Dunia itu kalau nggak ada, kalau bukan hiasan kan ujian. Ini juga harus disadari ya, sebagai apa, ketika anak menjadi ujian maka itu adalah ladang dakwah, bukan jadi malu orang tua, bukan jadi menghakimi anak. Misal, kamu tuh sekarang sih mama itu kan ustazah suka ngisi di mana-mana, malu tahu sama orang lain. Enggak begitu ya, enggak begitu. Dijamin anak pasti langsung menjauh. Oh jadi gitu saya di mata mama gitu ya, enggak begitu ya. Anak ketika hilaf itu terpleset ya, itu adalah ladang dakwah kita sebagai orang tua, bukan dijauhin, bukan dihakimi, bukan dimarahin, apalagi dimarahin. No 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 ya. Oke ya, itu ya, anak-anak adalah ujian dan hiasan dalam kehidupan. Clear ya, itu yang harus kita, nanti ini bisa dibaca ya. Nah, ini hadis ya yang juga harus dipahami ya. Nah, jadi apa namanya, fitnah ya itu akan ada ya, kepada pasangan, harta, ya, anak. Ya, dan ini yang harus kita pahami bersama, ditanggulangi dengan apa ya? Ini tadi ya saya bilang, puasa, sholat, sedekah, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, mohon maaf ini ada typo. Nanti materi saya kasih ya ke panitia, silakan nanti panitia menyebarkan lagi, silakan banget. Baik ya, clear 3 ini yang harus dipahami. Oke, nanti ini bisa dibaca. Ya, ini contoh ya, contoh-contoh misalnya Nabi Adam pun ya, pembunuhan pertama kali di muka bumi justru dilakukan oleh anak seorang nabi. Ya, makanya tadi di awal saya bilang Al-Qur'an itu lengkap. Tinggal kita mau memilih yang mana, mau mengambil teladan yang mana, mau mengambil contoh yang mana. Role model itu ada di Al-Qur'an semuanya, nggak usah jauh-jauh ya. Kan ribet ya kalau baca-bacaan bahasa Inggris ya, saya juga agak-agak puyeng gitu ya. Jadi kita udahlah baca terjemah, baca tafsir gitu ya. Nah, lanjut ya, 3 hal ini sudah clear, oke? Maka apa sih yang dimaksud dengan pubertas? Ya. Ini versi di luar Islam. Ya. Apa yang dimaksud pubertas? Dan ini gampang sekali bisa dicari di KBBI, di Wikipedia ya. Tapi tentu saja ini yang di luar standarnya Islam ya. Nah, ini ya. Jadi kalau di luar Islam, pubertas itu hanya dimaknai sebatas fisik. Ini yang harus kita pahami sebagai orang tua. Sebatas fisik. Ya, standarnya hanya sebatas fisik. Lihat ya, pubertas bagi mereka. Ya, anak akan mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Ya, kemudian nanti bisa dibaca. Ya, mimpi basah dan yang lain-lain. Kemudian untuk perempuannya ditandai dengan datang bulan. Ya, ini ya suara ngebas, perubahannya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang dialami juga ya, emosi, psikologis. Misalnya anak-anak yang puber, SD menjelang SMP ya,
itu biasanya udah mulai apa? Mulai dia punya geng. Ya, jadi kalau misalnya SMP itu biasanya ya geng-gengan kayak gitu berkelompok. Makanya ada itu banyak geng motor dan yang lain-lain ya, karena mereka memang berusaha mencari yang apa? Sepemahamannya, sepemikirannya, selevel dia, sehobi dia gitu ya. Dan biasanya di sini sudah mulai terjadi pertentangan kepada orang tua. Anak lebih percaya kepada di luar dari orang tua, misalnya teman dan yang lain-lain. Ya, nah kemudian mulai adanya dorongan seksual. Ya, ini pubertas menurut di luar dari Islam. Oke, nah solusinya apa di luar dari Islam? Solusi Barat dalam menghadapi masa pubertas. Maka mereka memperkenalkan sex education atau sex edu atau yang sudah diindonesiakan, pendidikan seks. Tapi hati-hati, konsepnya ini apa dulu? Seperti apa konsepnya? Apa aja seks edu itu isinya? Ya, dijamin bikin mual. Ya, nah di awal tadi saya udah sempat jelasin sedikit. Kalau di luar Islam, pubertas itu it's all about function aja. Standarnya itu hanya sebatas fungsi. Ya, beda dengan Islam. Ya, nah ini, jadi hanya sekedar fungsi alat reproduksi. Ya, coba sampai di sini di penjelasan tentang seks edu itu adalah membahas masalah kondom, kontrasepsi, ya. Terus kemudian membahas datang bulan, bagaimana membatasi kelahiran. Loh, ini kan yang seharusnya tidak dibahas oleh anak-anak, ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita bahas secara mendetil, ada di Barat itu namanya CSE, Comprehensive Sexual Education. Tapi itu juga yang ditolak oleh sebagian orang tua murid di Barat. Jangan dikira Barat juga menerima konsep ini, masyarakat di Barat. Yang kenapa kita harus menerima? Kenapa kita harus menerapkan? Kenapa kita harus mengcopy paste? Di sana saja sedang terjadi pertentangan, gitu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus punya standar sendiri ya. Kalau misalnya tidak mau menjadikan agama sebagai standar, kita jadikan Pancasila sebagai standar. Ya, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apapun pendidikan harus berdasarkan ketuhanan. Apakah yang seperti ini berdasarkan ketuhanan? Ya. Nah, ini seks edunya dari mereka. Ya, free relationships and sexuality education programs. Ya. Jadi tentang aktivitas dan fungsi saja. Fungsi dan aktivitas alat reproduksi. Itu yang diajarkan. Ya, ini ya. Sampai mereka juga ada kartu ya. Jadi kalau baca e-booknya mereka, jurnalnya mereka tuh aduh Allah innalillahi ya. Itu mungkin salah satu yang bikin mata saya perih juga. Kartunya luar biasa soalnya. Dan kartu itu dibikin untuk anak-anak TK, bisa bayangin nggak? Ya, nah ini ya, contraception flashcard. Ya untuk apa? Ya. Nah, ini ya, ini yang saya tadi singgung CSE ya, Comprehensive Sexuality Education. Kalau misalnya ada yang bilang CSE itu kan bukan masalah hubungan seks aja. Loh, sejak kapan? Sejak kapan? Berarti belum baca buku-bukunya dari sana, ya. How to talk about sexuality. Ya. Talk about, dan ini yang talk about sex and relationship ini sampai ada grade-nya, ada grade 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Nah, ini kindergarten sex education. Inilah yang diterapkan, yang ingin diterapkan mereka. Ya, jadi, karena tidak semua orang tua murid, ya, orang tua masyarakat Barat dan di dunia pun menerima konsep ini. Karena apa? Coba kita lihat. Murid akan dikenalkan kepada terms dan definisi, kata dan definisi yang berkaitan dengan identitas seksual, ya, termasuk hubungan antara hetero dan LGBT. Untuk apa anak-anak kita TK dikenalkan dengan LGBT? Se-urgent itukah? Ya. Jadi hati-hati.
seks edu, ya, pendidikan seks. Apa konsepnya? Ya. Nah, ini juga salah satu konsepnya mereka ya. Jadi kampanye mengaburkan identitas. Jadi mulai ini dikenal bahwa jenis kelamin itu tidak hanya dua, ya, tapi ada 1, 2, 3. Ya, ini kolom isian pada email dan yang lainnya sekarang kan juga seperti itu ya, male, female, other. Apa itu other? Ya. Atau kadang-kadang ada third sex juga. Apa itu third sex? Di Al-Quran kan jelas-jelas Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. That's it. Laki-laki dan perempuan, selesai. Ya. Nggak ada tuh ceritanya sains lebih tinggi daripada agama, nggak ada. Agama di atas sains. Sains harus mengikuti agama. Bukan agama dipaksa untuk memverifikasi sains. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya, dan ini orang tua harus pahami. Harus sangat-sangat hati-hati. Nah, ini ya, apa yang akan terjadi ketika anak-anak salah atau tidak bisa melewati salah langkah, tidak bisa melewati masa-masa pubertasnya. Nah, ini yang saya dan teman-teman lakukan, gerakan peduli remaja ya di penjara anak laki-laki Tangerang. 15 menit lagi. Ya, ayah bunda ini tuh kalau masuk ke sana tuh nggak nyangka. Ya, sejak ada undang-undang perlindungan anak tahun 2011 kalau saya nggak salah ya, sudah tidak boleh lagi memasukkan anak usia di bawah 14 tahun ke dalam penjara. Sebelumnya kita masih ketemu dengan anak umur 9 tahunan di penjara. Ya. Nah, yang sekarang-sekarang gitu ya. Nah, ini udah mulai 14, 15, 16 ya. Dan mereka melakukan tindak kejahatan yang ada beberapa yang di luar nalar. Kita sebagai orang tua. Dan ketika ketemu tuh nggak kayak para pelaku kejahatan, coba deh. Ini kan nggak kayak para pelaku kejahatan. Dan yang miris ya karena kita memang 90% umat Islam ya, otomatis pelaku kejahatan pun pasti lebih banyak orang Islam ya. 99% penjara ini adalah beragama Islam. Tapi yang lebih bikin kita miris lagi, 75% mereka Islam tapi enggak Al-Fatihah tuh nggak hafal. Ya. Bahkan ada yang saya tanya, agamanya apa? Islam. Bisa syahadat, sampai saya harus menurunkan level pertanyaan seperti itu. Bisa syahadat? Enggak, Bun. Lah kamu Islamnya gimana? Terus sholatnya gimana? Yang ngikutin aja, Bun, di depan saya gayanya kayak gimana ya saya ikutin. Berarti kamu nggak baca apa-apa? Enggak. Syahadat aja nggak bisa. Ya. Jadi ketika saya suruh syahadat lagi, dia cuma aish gitu aja. Diajarin tuh yang masih tergagap. Bayangin, berapa banyak ya anak-anak Indonesia di luar sana yang mengalami hal ini. Ya yang di kolong jembatan, yang di jalanan dan yang lain. Ya. Nah, ini juga beberapa kasus ya aborsi. Nah, ini yang sempat beberapa kali juga saya hadapi ya, kasus-kasus aborsi, ini aborsi dan yang lain-lain si remaja. Ini ya 62,7%. Ini realita yang terjadi. Ya, remaja Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya, jadi nggak ada zaman sekarang pacaran itu nggak ngapa-ngapain. Sampai saya kalau ngisi pengajian dulu sebelum COVID, saya bilang ke jamaah gitu ya, ibu-ibu, saya bilang, Bu, kalau misalnya masih ada yang mengizinkan anaknya pacaran, tolong kalau misalnya ada yang anak yang ngaku nggak pernah ngapa-ngapain, tolong deh bawa ke depan saya mau tanyain, karena nggak mungkin ayah bunda, nggak mungkin zaman sekarang, kecil sekali kemungkinannya pacaran tapi nggak ngapa-ngapain. Pacaran sehat nggak bakal ya. Nah, ini juga ya, Three Angel geng motor di Depok. Jadi selain penjara anak laki-laki, di Tangerang itu juga ada penjara anak perempuan. Kalau yang sudah sampai di penjara, kalau sudah sampai masuk, itu artinya
betul melakukan tindak pidana yang berlapis. Ya, makanya hanya isinya tuh hanya sedikit. Ya, dan saya sempat ketemu 3 orang, tapi bukan yang ini ya. Jadi yang satu saya tanya, enggak, penampilannya tuh biasa aja. Saya tanya, kamu masuknya kenapa, kasusnya apa? Terus teman-temannya langsung, wah ini parah nih bun, wah ini gini bun, gini. Emang kasusnya apa? Ya saya tanya. Satu, dia zina. Ya, dia pacaran, kemudian dia berzina, dia hamil. Ya, dia melahirkan sih, tapi bayinya dibunuh. Ya, kemudian pacarnya nggak mau ngaku kalau itu anaknya. Pacarnya dia bunuh. Ya, jadi itu pacar pasal berlapis. Ya, jadi ketika dia nggak mau ngomong, ya cuma senyum-senyum, enggak udah enggak, saya malu jangan enggak gitu ya. Terus temannya itu kasus pembunuhan tuh bun, bayi aja dibunuh sama dia. Hah, saya bilang gitu. Iya bun, bapaknya sebaik dibunuh juga. Hah, tambah kaget saya. Ya Allah, dia ketawa-ketawa dong. Saya bilang, kamu ya udahlah, tobat. Saya harus gimana tuh ya? Udah tobat ya nak, saya gitu ya. Dan ini realita. Yang nggak ketahuan, yang nggak ketangkep, yang nggak masuk, yang aborsi diem-diem banyak. Nah ini satu lagi yang saya juga ketemu. Ya, jadi kalau misalnya tahun 2017 kemarin sempat booming pembunuhan di sebuah SMA, ya udah deh ya, di sini juga ada beritanya, Taruna Nusantara di Magelang, ya. Jadi seorang anak jenderal membunuh anak jenderal. Ya sudah, ya pasti dikejar. Makanya anak ini masuk ke penjara anak laki-laki Tangerang. Sampai sekarang masih ada. Ya, dan saya ketemu dan nggak kelihatan kayak pembunuhan. Ya, kayak seorang pembunuh gitu. Ketika ditanya, kamu nyesel nggak? Nyesel sih, bun, gitu. Aduh, ya ini ya. Ini gambaran betapa di luar sana banyak anak-anak kita ya yang tidak bisa mengendalikan emosinya pada masa pubertas. Dan itu miris. Dan bisa dilihat ini orang tuanya ada yang ini kan nggak nyangka ya orang tuanya. Mohon maaf ya, anak ini ibunya kerudungnya juga panjang gitu. Saya pas ngeliat orang tuanya gitu. Ujian. Ya, Masya Allah. Ya itu ya, ayah bunda, inhale, exhale. 10 menit lagi. Oke, baik. Nah, sebab-sebab kok bisa sih anak tidak bisa mengendalikan emosinya ketika pada saat masa-masa pubertas ya. Ini beberapa nanti bisa dibaca ya. Saya cerita sedikit, kembali lagi ke penjara. Sebagian besar ketika saya tanyakan, ya, apa? Kehilangan sosok orang tua. Orang tuanya ada, kamu punya ayah, punya ibu, punya. Ya, tapi nggak bisa ngobrol, bun. Tapi kasar, bun. Tapi bisanya cuma nyuruh, bun. Ya, jadi saya sempat bilang, oh inilah broken home gaya baru. Ya, jadi kalau broken home zaman saya dulu itu yang orang tuanya bercerai. Tapi kalau broken home zaman sekarang, orang tuanya ada, fisiknya ada, tapi kontak mata nggak pernah, ngobrol jarang, masing-masing udah sibuk dengan kesibukannya, gadget dan yang lain-lain. Ya, nggak ada bonding, nggak ada ikatan. Anak kemana, orang tua kemana? Ini broken home versi baru itu seperti ini gitu, dan ini yang sangat berpengaruh ya, orang tua lagi-lagi. Dan yang lain-lainnya bisa dibaca karena tinggal 8 menit lagi, ya Allah. Nah, pubertas dalam pandangan Islam seperti apa? Ayah bunda, kita kenal ya, sering kita dengar nih istilah akil balik. Inilah dalam Islam ya. Jadi akil balik itu nggak bisa dipisahin. Akil saja tapi belum balik nggak bisa. Balik saja tapi belum akil nggak bisa juga. Ya karena apa? Akil ini adalah orang yang berakal. Ya, dalam Islam itu termasuk mukallaf. Artinya apa? Dia sudah bisa membedakan ya tadi tamyiz, masuk usia tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, benar salah. Tapi kan yang terjadi sekarang sebagian anak-anak kita hanya balik saja. Tapi dia belum berakal.
akil. Sehingga apa? Rasa tanggung jawabnya terhadap agama, ya, sholatnya males-malesan, eh, mohon maaf ya, yang seperti tadi gitu ya, misalnya melihat pornografi dan yang lain-lainnya. Karena apa? Akilnya nggak mateng-mateng, hanya balik saja. Misalnya anak SD sekarang usia apa? 9 tahun sudah haid loh. Padahal secara kematangan emosi, kematangan berpikir dia belum mateng. Beda, Ibnu Abbas 9 tahun mateng banget. Ya, Rasulullah sudah kasih hadis yang panjang kali lebar kepada seorang Ibnu Abbas, disampaikan sambil naik ontak, sambil jalan-jalan. Beda zaman. Ini tantangan. Jadi ini harus disatukan kalau di Islam, akil balik. Ya, seseorang pubertas itu harusnya sudah akil balik. Dia sudah berakal dan dia sudah masuk usianya. Ya ini ya pubertas. Oke. Gimana ya saya yang jelaskan selanjutnya? Oke, ini nanti bisa dibaca ya. Pubertas dalam pandangan Islam. Ya, ini nanti juga bisa dibaca. Nah, bicara seks versi Islam. Ada nggak sih? Ada. Tapi sekali lagi, jangan kita pakai standarnya di luar Islam. Ya, jangan kita, oh seks itu adalah hubungan. Kalau orang sudah ya kamu tuh nggak boleh nanya-nanya gitu, itu hubungan suami istri apa segala macam. Sampai saya dulu pernah ada film apa, kenapa orang apa, bagaimana seorang ibu itu bisa hamil, ada burung bangau dia bawa kantong, aduh, jangan gitu ya, ayah bunda jangan itu sudah menyimpang banget tuh, nggak jelas ya. Nah, bicara seks versi Islam itu apa? Ini ya. Oke. Nah, kita ada di tahap yang ketiga, tahapan pendidikan seks. Ya, menjaga fitrah dari penyimpangan. Karena apa? Sudah usia akil balik. Ya, kita udah skip nomor 1, tahapan 2. Kita sekarang tahapan 3. Ya, apa itu? Kita sudah harus dalam tahap pendamping. Ngapain? Dialog. Diskusi. Jadi ibu-ibu, ya bunda-bunda, kita ini kan kalau kata Bu Aisyah Dahlan ya, suka ngikutin kajiannya, ya kata Bu Aisyah, dalam sehari perempuan itu harus mengeluarkan kata-kata 20.000 minimal. Ini saatnya Bunda, ya keluarkanlah kata-kata. Apa istilahnya ya? Kutip ya, muntahin semuanya, tapi dalam hal yang baik. Ya, dalam hal yang baik sekarang nih saatnya. Seringlah ngobrol, ya jangan ngobrol di WhatsApp, ada grup keluarga. Aduh, ya grup keluarga hanya dipakai kalau satu keluarga berjauhan. Misalnya bapaknya kerja, anaknya sekolah gitu ya, ibunya lagi belanja. Itu baru grup keluarga ada fungsinya. Lah kalau satu rumah, ngobrol di dalam grup keluarga. Mah, makan yuk. Yuk, di mana? Ruang makan dong. Kak, ayo keluar dari kamar. Dek, keluar dari kamar. Udah dulu main gamenya. Ngapain, Ma? Ayo makan dulu di bawah. Aduh. Ya, nggak ada bonding nanti. Ini kan udah lewat bonding ya. Tahapan bonding itu ada di tahapan pertama dan kedua. Sekarang ini kita menikmati apa yang kita tanamkan ketika tahap 1 dan 2 kita mengikat dengan bonding. Ya. Nah, kita sudah sampai ini ya, balik lagi. Pendampingan. Ya, anak-anak itu akan banyak bertanya, "Mah, kok aku mulai ini jambang diapain ya, kumis nanti aduh." Mereka sudah mulai memperhatikan fisik, enggak mau gemuk, takut jerawatan. Nah, udah mulai itu. Dan kita orang tua, alah, jerawat 1 aja dipikirin, mamah dulu semuka. Nggak pusing, bohong ya, bohong pasti ibunya tuh. Dulu kita juga waktu remaja jerawat 1 juga nggak bisa tidur seminggu, ya kan? Ya, jadi contohnya seperti itu. Misalnya anak curhat dengerin, ih jerawatan, pakai ini deh, ya, pakai ini deh, cobain deh, ini bagus nih kayaknya nih mama baca. Jadi jangan menghakimi.
Ya, nanti akhirnya apa? Kalau kita menghakimi, anak bilang gini, nyokap gue tuh nggak asik. Dan ini saya sering ketemu. Saya kalau ngisi anak-anak SMP gitu ya, Bun, mamahku tuh nggak asik. Aduh, hati saya retak kalau anak saya ngomong kayak gitu, hati saya retak. Hati saya kalau anak saya ngomong kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya ayah bunda. Kita sudah sampai di tahap pendampingan. Sering-sering dialog, ngerin, jangan merendahkan ceritanya mereka. Ya. Jangan menghakimi ceritanya, oh lo gitu aja nangis. Jangan. Semua orang punya standarnya. Ya, oh dia lagi remaja, maka standar sedihnya ya standar remaja. Gitu ya. Udah habis saya pegang. Oke, seks versi Islam ini beda. Ya nanti dibaca. Tapi pesan saya justru baca, oh saya lupa di sini. Ada Quran surat, oh iya benar, Quran surat An-Nur ayat 3 ini ya. Ini harus dijelaskan. Jangan sampai anak kita, ini tentang zina ya, ayah bunda. Jangan sampai anak-anak kita kepleset. Apa sih itu zina? Jelasin. Jangan takut. Tapi sekali lagi, jelaskan dengan sesuai dengan usianya, dengan pemahamannya. Nggak usah kalau anak cuma nanya seks itu apa? Seks adalah jenis kelamin laki dan perempuan. That's it. Jangan dipanjang-panjangin ya. Kadang-kadang ayah bunda juga yang suka panjang-panjangin. Ya udah, segitu aja. Top. Anak nggak nanya lagi, ya udah, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi jelaskan intinya aja, yang penting-penting aja dan disesuaikan dengan usia. Oke, karena sudah habis ya percepat ya. Ini ada tipsnya sebenarnya panjang banget. 1, 2, dan ini tahapannya ya. Ya, saya meng-capture 1, tanamkan kepada anak muraqabatillah atau muraqabatullah. Allah mengawasi. Allah maha melihat. Sehingga kita nggak perlu yang namanya apa sih fungsinya CCTV di dalam rumah? CCTV itu di luar rumah. Apa sih fungsinya CCTV di dalam kelas? Biar anak-anak nggak nyontek. Salah. Yang ditanamkan jangan ada CCTV yang lihat. Kalau mati lampu, CCTV mati. Kalau seorang anak sudah tertanam muraqabatullah atau muraqabatillah, ketika dia mau nyontek, dia takut ada Allah. Sehingga nggak fungsi itu yang namanya CCTV. Ya, dia bohong, dia mau pacaran, ada Allah. Ya, nah ini ya, tanamkan muraqabatullah. Tapi yang awalnya kita harus jadi teladan dulu. Jadi orang tua itu tidak boleh sekedar bicara, ya. Kamu harus jadi hafiz, nak. Ya atuh orang tuanya, misalnya saya gitu ya. Menuntut anak harus hafiz. Kemudian ada orang tua yang sudah 40 tahun hafalnya baru kul aja gitu ya. Ya sambil lah orang tuanya ngafalin, anaknya ngafalin, kan gitu enak ya. Jangan hanya menuntut, jadilah teladan. Oke. Kemudian mendidik dengan nasihat, ya karena ini sudah lewat. Ini ya, lihat suasana. Gimana mendidik dengan nasihat? Balik lagi ayah bunda, nggak usah lihat buku-buku barat ya. Al-Quran, hadis itu sudah lengkap banget. Lihat bagaimana Rasulullah mengajak bercerita, berdialog Ibnu Abbas. Naik ontak jalan-jalan dalam waktu yang nggak lama. Jadi kalau nasehatin anak itu duduk hadap-hadapan. Ya, bukan interogasi juga. Ya, bukan seperti ini. Wahai anakku, tatap mata mamah. Ya nggak gitu juga. Ya, jadi yang mama pengen ngobrol deh. Mama tuh mau cerita ya. Jadi, nah gitu kan enak ya. Gitu kan enak. Ada feel-nya gitu. Anak merasa, wow, nyokap gue mau cerita nih. Ih, asik nih gitu ya. Itu suasana yang enak, emosi yang enak. Jangan, mama kan udah bilang, rasain. Oh, tidak ya. Nanti anak langsung lari menjauh. Ya, itu dengan nasihat, mengajarkan etika, inilah yang dalam Islam ya. Etika minta izin masuk kamar ketika dia sudah puber, ketika anak sudah akil balik, masuk kamar harus izin. Ya harus ketok dong, nggak boleh jegrek gitu, nggak boleh. Nanti orang tuanya lagi ngapa-ngapain kan nggak tahu. Ya, kemudian melihat yang bukan mahram itu seperti apa. Ini kalau di breakdown panjang sekali. Sudah mau jam 5, maaf ya panitia, ya Allah. Ya, saya sudah berusaha menyingkat ini teh. Ya, nah, Nggak apa-apa ini ya. bunda, silahkan. Ada pengawasan internal. Jadi hasrat seksual semua orang itu punya hasrat, ya.
Nah, bagaimana kita sebagai orang tua harus melakukan pengawasan ya. Ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Ya, ini pengawasan internal tadi ada 2 ya, termasuk memberikan penjelasan tentang bahaya-bahaya pemikiran. Ya, bahaya Hudifermenceri, kemudian yang lain-lainnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya ya pengawasan internal. Ini nanti bisa dibaca. Ya, bagaimana selain yang berusaha merebut anak-anak kita, juga orang-orang di luar Islam ya, dan orang-orang dan kaum munafik yang ingin merusak generasi ini dengan berbagai cara ya. Dan ini pengawasan eksternalnya, termasuk kita harus tahu juga anak-anak kita main dengan siapa, jangan hanya namanya saja ya, nama teman anak nggak boleh seperti itu. Kita harus tahu rumahnya di mana, di rumah dia dengan siapa, orang tuanya ngapain aja ya, apa kegiatan itu harus detail, alamatnya di mana. Ya udah nggak bisa lagi namanya siapa, misalnya namanya Budi, oh oke, nggak ya, nggak bisa seperti itu. Oke ya, tips tambahannya ini yang saya capture nih ya, please ya, orang tua zaman now, tolong jadi orang tua tuh yang nyantai ya, nyantai tapi berdasarkan tadi ya Al-Quran dan hadis. Karena ngebesarin anak sekarang tuh beda dengan zaman dulu. Orang tua harus punya medsos juga ya, pantau, jadi lo orang tua yang asik ya, bukan jadi orang tua yang bikin anak menjadi tertekan di rumah. Jadi orang tua tuh yang asik gitu ya, yang paham dengan hobi anaknya, kemauan anaknya ya, teman-teman anaknya gitu. Jangan jadi orang tua yang kaku, mentang-mentang orang tua ya ini orang tua kamu dan macam-macam ya, dong tengah zaman kayak gitu ya. Ini kemudian kesimpulannya ini ya, dah. Ini seks edu dalam Islam ini ada 3 hal. Melindungi. Ya, tujuannya apa? Untuk perlindungan. Makanya kenapa aurat? Makanya kenapa melihat ya mata. Kemudian tujuannya apa? Menghormati, saling menghormati kalau seks edu di dalam Islam itu. Makanya kita harus wajib menjaga pandangan, nggak bisa mengumbar pandangan, kita ngeliatin orang atau orang juga memperlihatkan auratnya, nggak boleh. Ya, nah kemudian fungsi alat reproduksi itu hanya pada saat yang halal. Itulah Islam dari sekian tadi. Inilah Islam. Ya, jadi bukan yang harus ada bukunya. Oh, ini enggak, bukan seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf menjelang jam 5 ini baru selesai. Alhamdulillah ya, ini nanti bisa dibaca, silakan dicari buku-bukunya. Ini yang menjadi sumber PPT saya hari ini. Alhamdulillah selesai. Saya kembalikan ke panitia dan mohon maaf kelebihan waktu. Silahkan. Baik. Terima kasih Bunda Suci atas materinya yang luar biasa. Ini saya tadi ikut deg-degan tadi ya, yang pas cerita-cerita pembunuhan-pembunuhan tadi saya ikut bergetar gitu, deg-degan. Saya yang takut gitu ya, ternyata seusia muda itu sudah membunuh 2 orang gitu ya. Mohon maaf, jadi ya saya ikut sakit kepala juga tadi. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu daripada nanti pesertanya ngambek, sesi diskusinya terpotong. Mungkin kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya Bunda Suci, boleh ya? Mohon maaf. Baik, mungkin saya bacakan pertanyaan nomor 1 dulu. Ini saya pilih 3 yang mungkin bisa mewakili lah semuanya gitu ya. Oke, yang pertama dari Bunda Sani Rusida, umur anak baru 23 bulan dari Bandung. Nah, mungkin pertanyaannya agak sedikit lebih umum. Jadi pada umur berapa memperkenalkan seks kepada anak dan apa yang pertama kali dikenalkan dan bagaimana bahasanya. Nah, mungkin untuk laki-laki dan perempuan mungkin ya, jadi yang anaknya cowok, cewek itu bisa mendengarkan juga gitu. Silahkan Bunda, mungkin bisa dijawab dulu ya satu-satu. Atau mau Iya, ketiga pertanyaannya? Enggak. Satu aja. Nanti Satu lupa saya ya. udah tua, takut. Iya, baik Bunda Suci, silahkan. Alhamdulillah, 23 bulan ya. Ya, Iya, siapa betul. tadi namanya? Sani. Bunda Sani Rusida di Bandung. Dari Bandung, kumaha, Dama? Ya, alhamdulillah. Ini baru masih 23 bulan. Saya paling seneng kalau ada anak bayi. Karena apa? Itulah saatnya kita masukin sepenuh-penuhnya sekuat tenaga kita. Apa yang mau kita masukin?
mau kita omongin, mau kita ceritain. Ya, nah kaitannya dengan seks edu ya di dalam Islam ini namanya tarbiyah jinsiyah sebetulnya. Apa sih yang harus kita sampaikan? Ya ini masih ada ayahnya apa bunda-bunda semua nih tinggal. Ya baik. Nah jadi gini ya, kalau untuk masih usia berarti dia kan masih batita ya. Nah, maka yang harus dikenalkan, ditekankan adalah bahwa misalnya anaknya laki ya atau anaknya perempuan, misalnya anaknya perempuan ya. Maka harus ditekankan nih. Suara saya kedengaran nggak di sini hujan deras banget soalnya. Jelas kok Bunda, jelas-jelas banget. Misalnya dia anak perempuan, maka tekankan bahwa dia perempuan dan sifat-sifat perempuan. Gitu ya. Jadi misalnya pas lagi gendong atau 23 bulan berarti bentar lagi sudah disapih ya. Misalnya lagi digendong gitu ya. Dia seorang perempuan misalnya dibilangin, dia Masya Allah anak mama teh perempuan solehah. Ya, ditekankan tuh. Solehah, perempuan lembut, penyayang, baik hati gitu ya. Rajin nanti sholatnya gitu. Ya, kalau perempuan teh, meni apalah gitu ya. Nah, sifat-sifat keperempuanannya. Itu kalau perempuan tuh harus pakai jilbab, nanti ya sayang gitu. Jadi kalau misalnya orang ngeliat gitu ya, kita ngomong sama anak yang anak belum bisa nyautin omongan kita apa, terus orang ngetawain, biarin. Ya, yang penting dijejelin tuh anak tuh. Ya, jejelin, ditekankan bahwa dia perempuan, dia perempuan. Misalnya anaknya laki-laki gimana? Seks edunya apa? Tarbiyah jinsiyahnya apa? Oh, kamu tuh laki-laki, soleh, keren, gagah perkasa, kuat, nanti jadi yang jagain mamahnya. Gitu. Ya, jadi untuk usia balita, batita sebatas itu aja. Ya, kemudian kalau misalnya dia sudah dipakein baju, ya, terus auratnya tersingkap, langsung malu gitu, tutup aurat gitu ya. Itu sudah yang seperti itu. Gitu. Kemudian mulai dikenalin, nanti kalau sudah balita mulai dikenalin salim dengan siapa aja, nggak boleh dengan siapa aja gitu ya. Terus mulai dikenalin kalau misalnya buang air gitu, buang air besar, buang air kecil, pintunya ditutup ya gitu. Ya, jadi lebih kepada apa namanya? Etika. Tadi kan ya etika, adab kalau di dalam Islam, ya. Jadi memperkenalkan, menanamkan adab ke anak sejak dini. Nah, ini sudah lewat belum ya? Saya tuh lupa, anak saya udah gede soalnya. Sudah lewat belum masanya dia mulai memegang-megang alat kelamin ya? Jadi anak-anak bayi itu kan juga dia sudah mulai mengidentifikasi seksualitasnya dengan berbagai cara. Contoh, awalnya dia ngemut jempol tangan, dia bosan, dia tarik jempol kaki, benar? Ya, nah sebagian anak ada yang mulai memegang-megang alat kelaminnya. Ya itu normal ya, Bunda. Jangan itu normal. Dia sedang mengidentifikasi seksualitasnya. Ya, kalau kita pergokin, jangan astagfirullahalazim, dosa. Jangan ya. Sabar, tenang. Langsung dialihin. Kakak lagi ngapain sayang? Lagi main ya? Ini kan untuk pipis, tutup ya, gitu caranya. Tutup ya, ini nggak boleh dipegang-pegang, nanti sakit, gitu. Terus ajakin main yang lain, gitu caranya. Ya, jadi anak dialihkan. Orang tua jangan gampang panik. Ya, jadi hal-hal masih seperti itu ya untuk usia batita dan balita. Gitu ya, Bunda. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Bunda Suci dan semoga Bunda Sani dan peserta yang lain yang punya pertanyaan serupa, karena mungkin banyak sekali ya anak-anaknya yang masih usia bulanan juga, bisa nanti tenang aja, nanti videonya akan diupload, nanti bisa ditonton kembali buat nanti didengerin lagi gitu ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua, ini dari Bunda Intan. Wah, anak beliau ada 3 nih, umur 10 tahun, 6 tahun, sama 2 tahun. Nah, pertanyaannya, anak saya yang 10 tahun sudah mulai kena virus merah jambu. Nah, dia mulai suka sama lawan jenis. Dia suka cerita
suka memamerkan foto cowok yang dia suka. Nah, gimana caranya memberitahu jangan pacaran supaya nggak usah genit-genit katanya, tanpa membuat anak berhenti curhat sama ibunya. Karena biasanya kalau sudah jangan pacaran, wah itu langsung nggak mau cerita lagi biasanya Bunda ya. Jadi Oh iya, gimana nih nggak apa. triknya? Oh, Ya, silakan kalau nih Bunda. asik banget. Asik ya Bunda Intan 3 anaknya. Masya Allah. Nah, tadi usia 10 tahun. Ini tebakan saya sepertinya sudah haid apa belum ya? 10 tahun. Kayaknya kalau zaman sekarang ada yang udah, ada yang belum nih. Jadi santai, ya santai. Anak itu bukan ini gini, nggak semua yang viral gitu ya. Ini kan karena zamannya medsos gitu ya, dibilangin virus merah jambu, enggak. Anak-anak itu belum mengalami virus merah jambu. Kita jangan mengiyakan, kita jangan setuju, ya. Jadi itu kan timbul rasa suka kepada lawan jenis dan itu adalah hal biasa. Dan itu lumrah, ayah bunda. Jadi gini, Islam melarang pacaran, ya. Betul, karena mendekati zina. Tapi kan Islam tidak melarang menyukai lawan jenis, ya. Ini kan normal. Justru alhamdulillah dia suka lawan jenis, ya. Alhamdulillah anak saya normal gitu. Jadi yang dihadapi yang pertama ya bawa lucu-lucuan aja, ya, bawa lucu-lucuan aja. Ya. Jadi oh, kakak suka sama dia. Mana sini mama lihat gitu ya. Mana coba mama lihat. Lucu juga ya anaknya. Terus kalau udah suka kakak mau ngapain? Nah, gitu. Ya, dialognya tuh kalau udah suka kakak mau ngapain? Itu anak ya insya Allah kalau misalnya belum terlalu banyak eh, terkontaminasi oleh media sosial, dia pasti bingung ditanyain, ya ya, terus aku mau ngapain ya mah gitu ya. Jadi tanyain kakak mau ngapain. Nah terus kemudian bilang juga, kak kalau suka mah wajar, namanya juga manusia, ya wajar dan normal. Kakak kan perempuan, teman kakak laki-laki, ya. Terus misalnya dia olahragawan, misalnya dia berprestasi, ih keren, ya. Oh kakak suka karena dia berprestasi gitu ya. Tapi nanti diarahin misalnya jangan pulang berdua-duaan ya kak. Kita jangan nyebutin pacaran kalau dia nggak nanya tentang pacaran, ya. Tadi kan saya di awal udah bilang orang tua tuh kadang-kadang terlalu semangat kalau nasehatin anak, ya. Belum nanyanya apa jawabnya tuh sampai Pulau Gadung, padahal nanyanya cuma di Bekasi, jawabnya sampai Purwakarta. Ya Allah, anak cuma bilang mah aku suka apa ya ayuhalladzina amanu deh, aduh aduh itu ya langsung ya bubar tuh anak tuh, upload nanti dia di IG-nya nyokap gue nggak asik. Jadi santai aja ya. Di kalau pemahaman saya dalam eh, ya dalam dalam bayangan saya itu anaknya Bunda Intan juga belum terlalu paham tuh pacaran apa-apa. Dan itu lumrah kalau suka ya. Justru yang kita khawatirkan tiba-tiba nanti dia suka sama jenis, aduh nauzubillah min dzalik. Ya, jadi diapresiasi ya dia seperti ketika Nabi Yusuf bercerita kepada Nabi Yakub, percaya. Ya, jadi kalau anak-anak cerita tuh percaya dulu. Ya, oh ini gitu. Jadi kan ya enak. Ya, orang tua harus bisa menjadi tempat curhat pertama anak. Ya, jangan sampai anak curhat keluar. Kalau sudah keluar kita yang aduh, nyesel. Gitu ya, Bunda Intan ya. Mudah-mudahan terjawab. Ini kenapa saya ngejawab pada ketawa-ketawa sih? Terlalu bersemangat Bunda Suci, saya juga jadinya ikut semangat juga, ikut senyum-senyum sendiri juga jadinya. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bunda Suci karena sudah jam 5:03. Iya, maaf Karena ya. nanti nggak apa-apa Bunda, mungkin ini sebagai pancingan buat nanti supaya kalau kursus Kudot.id sama Insanikid bikin lagi 3 jam kalau perlu ya, supaya tambah banyak lagi sesi diskusinya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti juga ada foto bersama ya. Nah ini dari Bunda lagi nih, Miftahul Jannah.
Nah, anak beliau umurnya 4 tahun 3 bulan dari kota Samarinda nih. Wah, dari Kalimantan. Nah, pertanyaannya sebenarnya ada 2, tapi kayaknya pertanyaan yang pertama tuh mirip dengan pertanyaan sebelumnya, jadi saya skip aja. Nah, pertanyaan yang kedua adalah jika ayahnya bekerja di luar daerah, jadi hanya ibu yang diamanahkan untuk semua tugas mendidik anak. Apakah ada tips agar penyampaian masalah seks tepat pada anak yang disampaikan jika hanya oleh ibunya gitu yang menyampaikan? Dan bagaimana jika lingkungan kita tidak mendukung dengan pola pendidikan yang kita ajarkan karena anak suka meniru di masa golden age? Wah. Ini saya juga bingung nih. Jadi intinya bagaimana jika masalah pendidikan seks itu hanya dari pihak ibu saja mungkin karena ayahnya bekerja di luar daerah kayak gitu ya. Ya, silahkan Bunda. Samarinda, insya Allah lagi nggak banjir ya. Samarinda tuh sering banjir soalnya. Wah. Iya, baik. Jadi pasangan kita, ketika pasangan kita itu apa namanya tidak bersama, misalnya dinas luar, LDR gitu ya misalnya. Nah, ini kan sudah dicontohkan tadi di awal ya oleh Nabi Ibrahim. Ini dari siapa? Miftahul Zannah. Miftahul Teman Zannah. kuliah saya bukan nih. Nah, boleh. Allah, Miftah. Masih nanya, nggak mau jawab sendiri, kita satu kamar. Nggak mau jawab sendiri. Ya Allah, ketemu di sini. Udah buka aja itu sirahnya Nabi Ibrahim. Nggak, saya nggak mau jawab, ini mah teman saya. Kampus. Begitu. Tapi nggak apa-apa lah Bunda, mungkin ada yang pertanyaannya mirip-mirip. Iya. Oke. Jadi tadi ya kayak apa kita belajar dari sirahnya Nabi Ibrahim ya bagaimana seorang Hajar itu bisa menanamkan sosok ayah ya kepada anaknya termasuk mengajarkan Nabi Ismail berbagai hal ya otomatis di situ juga termasuk masalah seksual gitu ya tarbiyah jinsiyah juga di situ misalnya anaknya apa anaknya laki-laki anaknya perempuan nggak apa-apa ya dan sekarang itu kan nggak kayak zaman dulu ya zaman Nabi Ibrahim nggak bisa video call segala macam sekarang kan bisa video call ya kalau misalnya yang membutuhkan jawaban seorang ayah terkait sosok ayah itu harus bisa juga diceritakan oleh seorang ayah misalnya ini kan zaman udah canggih ya ketika anak mau tidur ya ceritakanlah betapa gagah perkasanya seorang Umar ya telepon tuh video call makanya ini suami juga harus belajar siroh ya jangan istri aja yang disuruh belajar mulu jadi seorang ibu tidak bisa menggambarkan secara utuh kegagahan seorang Umar ini hanya bisa diwakilkan oleh seorang ayah misal Umar itu keren banget ya gagah banget kuat banget Umar waktu kalau dia mau naik kuda kudanya disuruh lari ya kudanya suruh lari duluan baru Umarnya lari sambil ngejer baru dia naik itu keren banget gagah banget gitu ya nah, jadi itu kan yang sifat itulah seksualitas gitu loh itulah sifat-sifat laki-laki gitu ya kalau misalnya sifat perempuan ada udah gampang kan sama ibunya terus ya kalau sifat laki-laki ayahnya yang suruh ya ayahnya minta ayahnya yang menceritakan ya karena jangan sampai terjadi ketimpangan beda ya istri Nabi dengan kita sebagai manusia biasa itu beda. Makanya anak-anak yang broken home, tanda kutip ya, bukan yang bercerai, broken home, itu juga mereka kehilangan sosok ayah. Karena sebagian ayah sekarang menganggap pendidikan itu tanggung jawabnya ibu. Ayah hanya cari kerja, cari uang. Padahal nggak seperti itu. Ayah juga punya perannya di situ. Itu ya, Miftah. Kangen. Ayo loh Bunda Miftahul Zannah ketahuan ternyata dari namanya ya. Saya lupa sama temen. Oke, baik mungkin sampai sini dulu ya sesi diskusi kita. Mohon maaf daripada nanti kan
penasaran sama yang lain nih, mohon maaf untuk sesi diskusinya memang di chat room-nya sengaja dikunci dulu supaya nggak tambah banyak gitu pertanyaannya. Mungkin karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu sesi diskusinya. Semoga nanti bisa bertemu lagi di kuzum-kuzum lainnya bersama Bunda Suci. Nah, terima kasih Bunda Suci atas materinya dan jawaban dari pertanyaannya. Mungkin ada closing statement Bunda Suci, mungkin penutup lah, terakhir penutup untuk kita semua. Ya, sebenarnya tadi di awal udah kayak omongin juga ya bahwa zaman itu terus berubah ya, tapi yang tidak berubah adalah ketentuan agama. Yang absolut itu hanyalah agama. Kita dalam gaya mendidik anak itu juga harus lentur, ya harus fleksibel, tapi tetap berpegang pada dua hal ini, Al-Quran dan hadis. Dan ini juga silakan buka Quran surat Ali Imran ayat 200, ya di situ Allah berfirman bahwa kita harus siap siaga. Ya, kita harus siap siaga terhadap apa? Terhadap serangan-serangan yang ingin menghancurkan ketahanan keluarga, ingin menghancurkan keluarga-keluarga Islam. Ya, serangan pemikiran, serangan gaya hidup. Ya, maka orang tua harus terus berpegang pada dua hal itu. Dan Masya Allah ini ada kajian seperti ini ya, mudah-mudahan GIP Kids sering-sering nih ada kajian untuk orang tua, karena nggak ada sekolah orang tua di dalam di Indonesia ini, masih nggak ada gitu, sayang banget. Itu aja, mungkin nanti lewat lagi saya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Suci atas materi dan jawabannya dan closing statement-nya juga. Ya, mohon maaf juga kepada para hadirin ya yang pertanyaannya belum terjawab. Semoga insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada jodohnya, kita bisa ketemu lagi di acara-acara bersama dengan Bunda Suci juga ya. Nah, makasih juga kepada Kursus Qudrat.id dan Insani Kids yang telah menyelenggarakan acara ini. Nah, dengan ini kami pamit undur diri, tapi sebelum itu, seperti yang sudah dijanjikan tadi, kita akan foto bersama dulu untuk menyimpan momen ini ya, karena kita nggak ketemu langsung, jadi setidaknya ada selfie-selfie lah dulu ya. Oke, Admin Deva, sudah ada nggak Admin Deva? Halo? Admin Deva ada, karena mohon maaf Admin Tari agak kudet, jadi kurang bisa ini kayak foto-foto gini ya. Atau mungkin kayaknya di screenshot, di print screen aja sebentar ya. Oh, oke. Iya, Admin Deva ternyata sudah siap. Oke, silahkan Mimin Deva dihitung, mungkin ini ada 4 ya, ada 4 halaman. Bunda Suci mohon di freeze senyumnya sebentar. Siap. Mimin Deva suaranya mana? Nggak ada 1, 2, 3-nya nih. Bentar ya. Mungkin saya aja. Oke, bentar ya. Ini halaman 1. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Oh, oke. Kata Mimin Deva sudah semuanya. Oke, berarti sudah, ternyata Admin Deva hanya ininya aja, suaranya aja nggak bisa muncul. Oke, sudah keempatnya saya juga sudah mencadangkan. Oke, baik, kalau begitu terima kasih banyak ya. Kami mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Bunda Suci dan juga para peserta. Ini antusiasnya luar biasa sekali, dan jangan lupa nanti untuk videonya akan kami upload dan linknya nanti tenang akan kami private, akan di lock, jadi para peserta aja yang bisa buka ya. Oke, nanti untuk 3 penanya yang terjawab tadi, tenang aja nanti akan mendapatkan voucher dari kursusku, dan nanti jangan lupa juga di-upload untuk materinya, di-review, terus dibikin yang cantik, terus nanti di-upload di Instastory, nanti di-mention kursus.id sama Insani Kids, nanti bisa dapat buku komik gratis dari Insani Kids. Ongkir juga ditanggung sama Insani Kids. Wah, keren banget nih. Oke, kalau begitu kami pamit undur diri ya. Terima kasih Bunda Suci.
dan juga para peserta semuanya. Saya izin end ya. Terima kasih. Hukum salam.